Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Belajar Hukum. Kali ini kita mau membahas tentang isu atau adanya informasi yang beredar di dunia bisnis, yaitu terkait tentang mergernya atau akan dilakukannya merger Gojek dengan Grab. Nah, kita tidak tahu apakah memang isu itu betul atau tidak, tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah saya mau mencoba melihat atau mereview terkait dengan adanya aktivitas merger dua perusahaan terhadap persaingan usaha. Nah, ini akan saya kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, yaitu tentang antitrust dan anti monopoli. Artinya di sini sangat menarik ya, nanti kita mau lihat seberapa besar skema merger atau suatu corporate aksi itu mempengaruhi pasar. Nah, kita akan lihat dari sisi hukum seperti apa. Nah, seperti yang kita ketahui ya, beberapa berita atau media elektronik maupun media massa beberapa hari yang lalu, bahkan yang lalu, santer membicarakan akan dilakukannya merger antara Gojek dengan Grab. Nah, banyak yang bilang bahwa merger tersebut akan merugikan mitra atau merugikan pengemudi. Nah, terkait dengan hal itu saya tidak akan berkomentar karena bukan ranah saya untuk mengomentari hal tersebut. Tetapi yang mau saya coba sampaikan di sini adalah terkait dengan aktivitas corporate action atau aksi korporasi, baik entah itu oleh Gojek ataupun oleh Grab yang saat ini lagi ngetren ataupun nanti oleh perusahaan-perusahaan lain, ada beberapa hal yang perlu kita cermati terkait dengan persaingan usaha. Ya, nah, merger itu kan penggabungan dua entitas usaha. Ya, penggabungan dua entitas usaha menjadi satu, membentuk suatu entitas baru. Intinya seperti itu. Nah, pertanyaannya kalau saat ini kedua entitas itu adalah merupakan pelaku yang dominan di pasar atau memiliki posisi yang dominan, boleh nggak sih mereka merger supaya mereka lebih mengokohkan posisi dominan mereka? Nah, jawabannya kalau kita baca undang-undang persaingan usaha, jawabannya untuk menjadi posisi yang dominan atau menjadi besar selama itu diperbolehkan undang-undang itu tidak ada masalah. Atau selama dalam mencapai posisi yang dominan suatu usaha itu telah melalui mekanisme-mekanisme yang diperbolehkan undang-undang, tidak ada masalah. Jadi tidak ada salahnya menjadi dominan dalam suatu bisnis. Ya. Nah, tetapi yang menjadi permasalahan di sini adalah ketika suatu usaha menjadi dominan atau menguasai pangsa pasar, dia dibatasi untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang dapat menyebabkan persaingan tidak sehat. Ya. Nah, sebelum masuk ke materi situ atau masuk ke pembahasan itu, kita mau lihat posisi dominan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 itu seperti apa. Ya. Nah, beberapa literatur mengatakan posisi dominan itu ditunjukkan dengan angka persen. Ya, katakanlah 33,3% itu di Jerman. Atau jika ada satu atau dua, atau mungkin di atas dua ya, pelaku usaha dalam satu kelompok itu 66,66%. Nah, itu adalah posisi dominan. Tapi di Indonesia sendiri, posisi dominan itu dibatasi dengan dia menguasai pangsa pasar sebanyak 50% lebih untuk satu pelaku usaha. Tapi kalau dua pelaku usaha atau lebih dalam satu kelompok itu di angka 75% lebih. Ya. Tapi itu tidak mutlak angka seperti itu. Ya, artinya tidak bisa kita telan mentah-mentah 50-75. Nah, ada suatu case yang disampaikan dalam buku ajar di KPPU cukup baik ya. Contohnya yaitu contoh ada beberapa perusahaan dalam suatu industri. Satu perusahaan memiliki pangsa pasar 40%. Terus kemudian ada perusahaan B, C, D, E, F, masing-masing 10%, sebanyak 6 perusahaan. Nah, apakah perusahaan A yang memiliki pangsa pasar 40% itu adalah posisi dominan? Nah, kalau kita tabrakan dengan undang-undang undang-undang persaingan usaha, jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena tidak harus mutlak 50%. Tapi dengan contoh di atas tadi, angka 40% bisa menjadi dominan ketika
lawannya atau pesaingnya adalah memiliki pangsa pasar yang lebih rendah dan saling sama. Ya. Nah, kemudian di Undang-Undang Nomor 5 sendiri tidak hanya menyebutkan pangsa pasar terkait dengan posisi dominan. Posisi dominan selain pangsa pasar dia harus juga menyebutkan kemampuan dia menyuplai, kemampuan dia memasok, ya seperti itu. Terus kemudian dia harus melihat kemampuan keuangan perusahaannya seperti apa, ya. Jadi ada 4 item yang harus dicek untuk dia menentukan apakah suatu usaha atau suatu PT atau suatu badan usaha itu memenuhi posisi dominan. Nah, pertanyaan kedua adalah siapa yang bisa menentukan bahwa si PT A, PT B, PT C dan seterusnya adalah memiliki posisi dominan. Jawabannya adalah KPPU, ya. Nah, makanya sebelum melakukan katakanlah gugatan atau sengketa terkait persaingan usaha atau antitrust, KPPU harus melakukan riset, biasanya seperti itu. Apakah orang yang atau badan yang diriset ini memiliki posisi dominan atau tidak. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lanjut ya. Katakanlah tadi contoh 2 usaha bergabung menjadi satu. Apalagi masing-masing entitas ini adalah entitas A dan B awalnya memang adalah pemegang atau memiliki posisi yang cukup besar dalam market share-nya. Kemudian dia digabung, otomatis dia menjadi the big one atau yang satu-satunya paling besar. Sedangkan pesaing-pesaingnya pasti sangat jauh sekali. Nah, seperti tadi saya katakan, itu boleh-boleh saja, tetapi ada pembatasan, ya. Apa saja pembatasannya? Nah, jika Anda atau perusahaan Anda adalah perusahaan yang memiliki posisi dominan, Anda dilarang untuk membatasi atau membatasi konsumen untuk dapat berhubungan dengan pihak lain untuk membeli produk lain yang sejenis. Contohnya dalam satu toko retail gitu ya. Nah, toko retail itu mengadakan suatu perjanjian eksklusif dengan katakanlah supplier, bahwa supplier itu hanya boleh memasok barangnya di toko retail tersebut, sedangkan di toko retail lainnya tidak boleh. Nah, kalau si toko retail yang membuat perjanjian itu adalah memiliki posisi dominan, maka dia dikatakan melakukan pelanggaran. Ya. Tetapi kalau si suppliernya tidak memiliki si toko retailnya itu tadi tidak memiliki posisi dominan, tidak ada masalah. Ya. Intinya seperti itu. Jadi intinya kalau punya posisi dominan boleh, tetapi ada pembatasan. Juga terkait dengan diskriminasi, terus kemudian terkait dengan pelarangan usaha dan lain sebagainya. Nah, melihat kasus Grab atau Gojek yang isunya akan merger, saya juga nggak tahu apakah isu itu betul atau tidak. Tapi jika itu betul, tentu harus banyak aspek-aspek hukum yang harus dipikirkan. Ya, aspek hukum yang harus dipikirkan yang pertama, siapakah pemegang saham mayoritas dari Gojek? Saya nggak tahu. Apakah karena dia sudah mendapat banyak suntikan dana baik dari internal Indonesia maupun dari luar negeri, siapa pemegang shareholder mayoritasnya. Begitu pula dengan Grab. Nah, bisa jadi perusahaan asing itu merger di luar negeri, tetapi tetap dikenakan pasal oleh KPPU di Indonesia. Kenapa? Karena aktivitas usahanya di Indonesia itu menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Contoh yang kita baca kemarin adalah terkait dengan kasus salah satu provider telekomunikasi di luar negeri. Ya. Nah, menarik memang nanti isu merger antara Grab dan Gojek ini, tetapi yang harus dicermati adalah dari sisi persaingan usahanya. Apakah dengan mergernya 2 entitas ini semakin membuat persaingan semakin sehat atau tidak? Pertanyaannya seperti itu. Membuat konsumen semakin mudah dalam mendapatkan pelayanan atau tidak. Dan yang paling penting adalah apakah pesaingnya itu juga mendapatkan perlindungan. Ya. Nah, itu mungkin yang mau saya sampaikan menanggapi isu yang ramai saat ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.